Halo semua, selamat datang di materi Tokopedia. Kita akan praktek tentang pengenalan fitur-fitur yang ada di tampilan penjual atau di dashboard seller. Nah, seperti ini adalah tampilan penjual ketika kita pertama kali masuk, baik itu toko lama ataupun toko baru. Nah, di sini kita bisa tahu sebelah kiri sini ada toko elektrik 88 nama toko kita. Di sini ada kita akan tahu berapa poin yang kita punya, berapa followers yang kita punya. Dan di sini kita masih regular merchant. Untuk nanti rekan-rekan jika ingin bergabung dalam gratis ongkir Tokopedia dengan si cepat, nah itu harus upgrade ke Power Merchant, cukup upload KTP. Tapi itu nanti kita coba ke bawah dulu untuk pengenalan dulu. Nah, di sini ada toko buka, di sini ada jadwal buka, kita bisa atur di sini jadwal buka kita hari apa aja. Supaya kita enggak kewalahan ketika tiba-tiba minggu buka seperti itu. Nah, coba kita buka toko. Nah, di sini kita bisa atur Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita pilih jam buka, misal dari jam 7 deh, sampai kita tutupnya itu jam 20.30 misal. Nah, kita atur zona waktunya WIB, kalau di Indonesia Tengah ya WIT, kalau di Indonesia bagian timur WIT, kalau waktu Indonesia Tengah adalah WITA. Di sini kita nanti bisa atur. Oke? Nah, sekarang kita tinggal simpan. Sip. Nah, kalau sudah disimpan, nanti kita akan tahu jadwal buka tutupnya seperti itu. Nah, di sini adalah slogan dan deskripsi toko. Di sini kita bisa isi seperti yang di Shopee. Kita bisa langsung ke toko kita yang ada di Shopee untuk copy paste biar nggak lama. Oke. Toko elektrik 88. Kita masuk. Nah, kita tinggal copy pastekan yang ada di sini. Alright, kita copy paste. Oh, ternyata tidak bisa. Kita note, kita masukkan dulu ke notepad. Oh, tidak bisa, berarti sepertinya kita harus ketik satu persatu. Ya, kita ketik ya. Kita samakan dengan yang di Shopee. Oke. Kita ketik satu-satu nih. Nah. Toko elektrik 88 adalah supplier komponen elektronik di Bandung sejak tahun 2002, telah memiliki 6.000 jenis SKU produk yang siap bantu para siap memenuhi. Nah, ini karena karakternya sedikit, kita sedikitkan saja. Siap penuhi kebutuhan. Oke, kita hapus saja, kita sesuaikan SKU produk untuk penuhi kebutuhan Anda. Oke. Kita tahunya kita hilangkan sejak Anda. Oke. Sip, kita simpan. Untuk slogannya juga kita bisa tambahkan slogan, misal toko elektrik 88. Toko paling lengkap tentang elektronik. Nah, gitu. Kita simpan lagi. Nah, berarti yang bagian ini sudah selesai. Kita sudah buka jadwal, kita juga sudah lengkapi deskripsi. Nah, ini sebenarnya nama toko kita bisa ubah, tapi hanya bisa satu kali dalam satu kali pembuatan. Jadi kalau udah contoh nih toko elektrik, saya ubah jadi toko elektrik 99. Udah, selanjutnya nggak akan bisa diubah lagi. Jadi pastikan penamaan pertama itu menjadi penamaan yang paling tepat atau yang sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, itu terkait fitur buka toko. Kita ke bawah lagi, di sini ada saldo. Di sini adalah saldo penjual yang bisa dicairkan. Ada credit top edge. Credit top edge itu adalah jumlah saldo yang bisa kita buat untuk iklan. Nah, ini kita juga bisa top up. Di sini ada menu home. Nah, menu home itu adalah menu utama.
tentang overview atau rangkuman penjualan kita. Ada menu chat. Nah, kalau menu chat ini, kalau ada nanti yang chat, kita balasnya ada di sini. Ada kolom diskusi. Kalau diskusi ini nanti ada di kolom produk di bagian bawah. Nah, kalau ada yang ngechat di bagian bawah produk, diskusi, nanti akan juga muncul di sini. Tinggal kita balas dari sini. Nah, di sini ada kolom tambah produk. Nah, di sini nanti cara kita untuk menambahkan suatu produk. Kita kecilkan dulu. Di sini ada fitur daftar produk, artinya produk apa saja yang sudah terupload, dan kita juga bisa tahu statusnya nanti aktif atau tidak aktif di sini. Nah, ada fitur pesanan. Fitur pesanan ini adalah fitur yang memberitahu semua pesanan yang telah dibuat oleh konsumen. Kalau pesanannya baru dibuat dan di check out, nanti akan di sini ada semua pesanan. Kalau ada pesanan baru, adalah pesanan-pesanan yang baru dibuat oleh konsumen dan belum kita klik. Kalau siap kirim, artinya kita sudah mempersiapkan diri dalam pengiriman. Berarti pengiriman barang sedang dikemas. Itu artinya siap kirim. Nah, dalam pengiriman artinya kita sudah mengirim barang itu. Kalau ada pesanan komplain nanti ada di sini. Pesanan selesai nanti ada di sini dan juga ada pesanan dibatalkan. Nah, khusus di dalam pengiriman di sini ada nih tentang menunggu pick up, sedang dikirim, menunggu status resi diubah, menunggu pengambilan, produk dikembalikan dan lain-lain di sini ada. Hingga pesanan tiba. Nah, dari mulai pesanan dikirim dan pesanan tiba, kapan kita dapat uangnya? Nah, penjual dapat uangnya kalau pesanan sudah tiba dan konsumen sudah klik OK. Atau misal konsumen nggak klik OK, uang akan masuk dalam kurun waktu 2 hari kerja atau 2 kali 24 jam secara otomatis. Misal konsumen belum klik OK. Seperti itu. Nah, di bawah ini ada fitur-fitur yang sangat bagus. Di sebelah kiri ini ada fitur statistik, ada wawasan toko, ada wawasan produk. Nah, kalau wawasan toko ini berkaitan dengan, kita lewati dulu. Wawasan toko ini berkaitan dengan berapa sih pendapatan kita, produk kita berapa kali dilihat, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah Power Merchant kita bisa atur tanggalnya. Sekarang belum bisa. Nah, di sini juga ada jumlah pendapatan, estimasi pengeluaran, dan produk terjual. Estimasi pengeluaran ini dihitung dari biaya ongkos kirim biasanya. Dan juga biaya iklan kalau kita sedang mengiklan. Nah, di bawah ini ada wawasan produk. Nah, kalau wawasan produk ini nanti kita akan bahas setelah kita upload produk. Ada wawasan kunjungan. Nah, kalau wawasan kunjungan ini kita lebih diperlihatkan bahwa orang-orang yang berkunjung di toko kita ini dari mana aja sih? Sumbernya dari organik kah? Dari Tokopedia? Mungkin dari sumber yang lain. Nah, di sini ada yang datang dari halaman produk, bisa saja. Dari hasil pencarian. Dari Tokopedia, misal. Broadcast chat, dan lain-lain. Di sini ada wawasan operasional. Kalau wawasan operasional itu lebih ke arah bagaimana performa kita dalam melayani konsumen. Dari mulai berapa permintaan yang diambil, berapa permintaan yang ditolak, berapa permintaan yang dibatalkan otomatis karena kita nggak proses pesanannya. Itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kendalanya. Di bawah di sini kecepatan proses pesanan. Jadi mulai dari penerimaan pesanan untuk yang reguler, untuk yang instan. Kirim pesanan untuk yang reguler dan untuk yang instan. Nah, dari mulai terima pesanan hingga kirim pesanan, ini harapannya sesuai target yang di sini nih. Jadi 3 jam maksimal. Bukan maksimal, rekomendasinya 3 jam. Gitu. Nah, ini chat. Jadi berapa balas yang di chat, kecepatan balas chat pun juga kita dihitung oleh Tokopedia. Nah, di sini ada wawasan pembeli. Kalau wawasan pembeli ini lebih ke arah pembeli kita ada berapa, usia pembeli kita ada berapa, usia berapa saja. Terus pembeli setianya berapa, pembeli reguler siapa, pembeli baru berapa. Jadi kita tahu nih, contoh misal kita punya 1000 pelanggan, kalau pakai wawasan pembeli kita bisa tahu 1000 itu apakah pembeli baru, berapa pembeli regulernya, dan berapa pembeli setianya. Itu. Dan termasuk nanti kita diberikan data terkait asal kota pembeli. Oke? Nah, di sini juga ada performa toko. Di performa toko ini kita akan diberitahu apa saja yang harus kita tingkatkan, seperti tingkat kesuksesan pesanan, jadi semua harus diproses. Lalu ada kecepatan balas chat dan diskusi, kecepatan pengiriman pesanan, tingkat balas chat dan diskusi. Ulasan produk harus bintang 4+ kalau mau nanti ke Power Merchant Pro dan Power Merchant. Ada jumlah pembeli dan ada juga membuka Tokopedia Seller dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, ini nanti sebagai acuan untuk Tokopedia merekomendasikan toko kita itu
layak menjadi power merchant atau tidak. Nah, di sini ada iklan dan promosi. Ini lebih ke arah menu-menu promosi ya, cukup banyak ini bisa dipakai. Mulai dari kupon produk, harga bundling, paket diskon, bebas ongkir, Tokopedia Ads tentunya, ada promo Tokopedia kalau kita ikut join promo mereka yang dilakukan secara reguler baik itu akhir bulan, waktu Indonesia belanja dan lain-lain. Ada flash sale Tokopedia kita juga bisa masuk dan di sini disesuaikan saja. Banyak ya, seperti itu. Oke, di sini ada dekorasi toko. Nah, dekorasi toko ini lebih ke layout. Nanti kita akan belajar juga di materi yang lebih lengkap. Ini ada ulasan dan kata pembeli. Di sini ada banyak macam ulasan apa yang ditulis oleh pembeli, termasuk rangkumannya seperti apa. Dan kalau ada pesanan di komplain. Nah, di sini pusat edukasi seller. Jadi kalau Bapak Ibu misal ada pertanyaan, ada yang kurang paham, bisa menghubungi diklik pusat edukasi seller. Terus kita pilih mau bantuannya terkait apa. Terkait kurikulum Ramadan, kabar khusus, materi seller terbaru, kelola produk, kelola pesanan. Nah, kita bisa cek di sini. Contoh misal kelola pesanan ya. Nah, di kelola pesanan kita bisa tahu nih bagaimana sih caranya kita untuk mengelola pesanan itu gitu. Nah, ini ada pengaturan logistik, ada tips mengelola pengiriman selama momen-momen penting Tokopedia gitu. Jadi ada tips-tips menarik tentang kelola pesanan. Oke, itu saja mungkin dari dashboard Tokopedia. Untuk yang terakhir nanti kita akan coba setting password ya. Oh, tapi password sudah kita setting dari awal. Jadi kita langsung masuk aja ke pengaturan toko. Nah, di pengaturan toko ini untuk upload logo di sini ya, pengaturan toko, di pengaturan terus pengaturan toko. Nah, kita bisa upload gambar toko. Nah, kita bisa upload. Nah, seperti ini. Ini akan jadi logo toko kita nanti. Oke, nah ini statusnya kita bisa buka atau statusnya kita bisa tutup. Misal buka operasional toko. Jadi kalau di sini kan kita tahu ya, kalau kita buka operasional toko, kita harus menambahkan produk dahulu menggunakan fitur ini. Nah, oke, berarti kalau sudah kita tinggal simpan. Dan itu saja mungkin materi pengenalan Tokopedia dan fitur-fiturnya untuk penjual. Sampai bertemu di materi selanjutnya.